Oke, baik di profil perusahaan, Bumbu Rujak Cak Mimin adalah UMKM yang memproduksi bumbu rujak manis, didirikan pada tahun 2012 di Surabaya, Indonesia, dan berkembang dari satu varian rasa menjadi beberapa varian, termasuk rasa tidak pedas dan ekstra pedas. Perusahaan ini juga meluncurkan merek sekunder Sultan Bae Cak Mimin untuk menargetkan konsumen dengan pendapatan lebih tinggi. Dan, ada visi misinya juga, visinya adalah menjadi produk unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Dan untuk misinya sendiri yaitu adalah memperdayakan masyarakat lokal dan petani, membina kemitraan di seluruh Indonesia, serta menginovasi produk yang mengangkat kearifan kuliner lokal. Oke, selanjutnya ada kasus akuntansi manajerial. Bumbu Rujak Cak Mimin sebagai salah satu UMKM yang terus berkembang sejak didirikan pada tahun 2012 berhasil mencatatkan kemajuan yang konsisten setiap tahunnya. Namun, karena bahan baku utama yang digunakan adalah rempah-rempah, kenaikan harga komoditas rempah tak rempah turut mempengaruhi biaya produksi produk-produk Cak Mimin. Nah, rumusan masalahnya ada 3, yaitu adalah yang pertama, bagaimana analisis biaya dan pengaruh terhadap profitabilitas pada UMKM bumbu rujak Cak Mimin. Yang kedua, apa saja faktor mempengaruhi fluktuasi penjualan produk bumbu rujak Cak Mimin selama periode 2023 hingga 2024. Yang ketiga, bagaimana penerapan analisis cost volume profit atau bisa disebut CVP dapat meningkatkan keputusan manajerial dalam perencanaan keuangan UMKM bumbu rujak Cak Mimin. Nah, selanjutnya ada tujuan, yang pertama mengidentifikasi pengaruh biaya produksi terhadap profitabilitas UMKM bumbu rujak Cak Mimin. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penjualan produk bumbu rujak Cak Mimin. Yang ketiga, mengembangkan rekomendasi berbasis analisis cost volume profit untuk perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Baik, kita masuk ke bab 2 yaitu deskripsi data keuangan di mana data utama yang digunakan adalah laporan laba rugi untuk menghitung laba atau rugi bersih dalam suatu periode. Meskipun analisis juga dapat mencakup komponen dari laporan-laporan lainnya. Jadi UMKM Bumbu Rujak Cak Mimin sendiri berdiri sejak tahun 2012 dan berkomitmen untuk mengembangkan produk berbasis kearifan pangan tradisional dengan menjaga kualitas melalui bahan baku terbaik, teknologi modern, dan standar higienis. Oke, pada biaya produksi sendiri pada tahun 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan signifikan, terutama pada bahan baku dan upah langsung. Total biaya produksi naik dari Rp415 80.240 pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp674.820.262 pada tahun 2024. Bahan baku naik sebesar 69,84%, upah langsung sebesar 151,30%. Sementara beban pabrikasi justru turun 14,71%. Kenaikan total biaya sebesar 62,61% atau Rp250.740.022 ini mencerminkan lonjakan kebutuhan biaya khususnya dari bahan baku dan tenaga kerja. Oke, untuk penjualan bersih keseluruhan, grafik menunjukkan penjualan bersih perusahaan menurun dari Rp1.275.835.500 pada 2023 menjadi Rp1.193.086.400 pada 2024, selisih sekitar Rp82.749.100. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh perubahan pasar, turunnya permintaan, atau tantangan internal. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi area perbaikan strategi produk, interaksi pelanggan, atau efisiensi operasional demi meningkatkan kinerja ke depan. Oke, penjualan bersih produk dari grafik menunjukkan penjualan 3 produk pada 2023 dan 2024. Bumbu rujak naik dari 1,11 miliar menjadi 1,5 miliar. Sambal tabur dari 800 juta ke 1,1 miliar. Sementara bumbu rujak Bangkok turun tajam dari 1,2 miliar menjadi 360 juta.
Hanya bumbu rujak Bangkok yang mengalami penurunan, sedangkan dua produk lainnya tumbuh. Data ini berguna untuk mengevaluasi kinerja produk dan menyusun strategi penjualan ke depannya. Baik, lanjut kepada bagian HPP pada UMKM bumbu rujak ini. Pertama itu dari grafik ini yang bisa dilihat yang bisa dilihat di atas ini, harga HPP mengalami kenaikan dari tahun 2003 itu 160 juta, kemudian naik jadi 1,050 miliar pada tahun 2024. Nah, kenaikan ini bisa jadi dipicu karena satunya harga bahan baku yang terus menaik, tenaga kerja yang terus gajinya selalu menaik juga, dan atau dan biaya overhead yang hal ini tuh bisa mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Nah, untuk itu untuk analisis lebih selanjutnya itu masih diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab dan perlu pengambilan HPP di internal perusahaan. Baik, masuk dalam volume penjualan di mana dari grafik yang di atas adalah tiga produk utama bumbu rujak Cak Imimin pada tahun 2023-2024 perkemasannya. Mulai dari bumbu rujak stabil, bumbu rujak Bangkok bumbu rujak Bangkok dan sambal tabur. Di mana bumbu rujak itu yang stabil tuh bumbu rujak tuh mengalami penjualan yang cukup stabil. Cuman di bumbu rujak Bangkoknya ini mengalami penurunan. Di sambal tabur justru mengalami kenaikan. Eh, hal ini hal ini bisa jadi potensi dari grafik ini bisa jadi potensi baru tentang produk unggulan baru. Nah, tren ini juga mencerminkan pergeseran preferensi konsumen yang perlu direspon oleh perusahaan untuk mengevaluasi kembali strategi penjualan yang mereka miliki. Next. Berikut adalah laba usaha di mana grafik menunjukkan laba bersih tahun 2024 itu turun menjadi sekitar 142 juta dibandingkan 320 juta pada tahun 2023. Penurunan ini tuh mengindikasikan menurunnya beberapa efisiensi operasional atau kurangnya peningkatan dalam pendapatan yang mencerminkan kinerja keuangan yang lebih lemah dan perkembangan negatif dalam pertumbuhan finansial perusahaan. Di bab 3 ini adalah metodologi. Ciri jenis dan sumber datanya adalah data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan UMKM bumbu rujak Cak Mimin selama 3 tahun terakhir, yaitu mulai 2022 sampai 2024. Proses analisis sendiri adalah data yang telah dikumpulkan akan diproses dengan menggunakan teknik analisis yang tepat untuk mengidentifikasi pola dan tren yang ada. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang relevan dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan bisnis. Analisis titik impas atau yang biasa kita sebut dengan BEP. BEP adalah titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan biaya total sehingga perusahaan tidak mendapatkan laba atau kerugian. Analisis ini penting untuk menentukan seberapa banyak unit produksi yang harus dijual agar perusahaan bisa menutupi biaya tetap dan variabel. Metode ini membantu manajer memahami tingkat penjualan minimum yang diperlukan untuk tidak mengalami kerugian. Manfaatnya adalah untuk mengetahui harga jual yang perlu ditetapkan untuk menutupi semua biaya, menyediakan informasi yang diperlukan bagi manajer untuk menentukan volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak rugi, dan yang ketiga adalah menilai potensi kerugian yang akan dialami perusahaan jika penjualan turun di bawah titik impas. Jadi BEP dalam unit sama dengan biaya tetap atau contribution margin. Oke, analisis cost volume profit atau CVP. CVP adalah metode analisis yang mengkaji hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba untuk membuat keputusan perencanaan yang lebih baik. CVP digunakan untuk menentukan unit yang harus terjual dan jumlah penjualan minimum untuk mencapai laba atau menyentuh titik impas atau BEP. Manfaatnya membantu dalam perencanaan biaya, volume penjualan, dan pengambilan keputusan terkait harga jual produk, mengidentifikasi tingkat tindakan operasional yang diperlukan untuk mencapai laba, dan yang terakhir memungkinkan perusahaan untuk menilai risiko operasional dan membuat keputusan berbasis data. Untuk elemen utamanya ada 4, biaya tetap, biaya variabel, harga jual per unit, dan volume penjualan. Analisis sensitivitas, ciri teknik what if yang digunakan untuk mengevaluasi dampak perubahan asumsi dasar terhadap hasil atau keputusan yang diambil. Digunakan untuk mengetahui bagaimana variasi dalam hasil yang mungkin terjadi dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Manfaatnya dalam membantu manajer dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah memungkinkan perusahaan untuk memahami potensi pengembalian investasi dan mengukur tingkat risiko yang terkait dengan proyek investasi.
Aplikasi dalam bisnis digunakan untuk merencanakan strategi dan mengevaluasi dampak dari perubahan harga jual, biaya tetap, atau volume penjualan terhadap laba yang diharapkan. Baik, kali ini kita akan masuk ke sesi keempat, yaitu analisis dan pembahasan. Selanjutnya adalah perhitungan HPP atau total biaya untuk menghasilkan produk termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Baik, ini adalah tentang tabel penjualan, di mana analisis data penjualan UMKM Bumbu Rujak Cak Mimin menunjukkan penurunan pendapatan sebesar 6,47% dari 1,27 miliar di tahun 2023 menjadi 1,19 miliar di tahun 2024. Penurunan terbesar itu terjadi pada produk bumbu rujak Bangkok yang anjlok sekitar 78,1%. Sementara itu penjualan bumbu rujak biasa turun tipis sebanyak 1,24%. Namun di sisi lain, sambal tabur mengalami lonjakan penjualan drastis dari 203.000 menjadi 442 juta, naik lebih dari 217%. Meskipun ada peningkatan di satu produk, penurunan pada produk utama tetap membuat total pendapatan menurun. Nah, berikut adalah persentase asumsi penjualan per produk terhadap total penjualan diketahui untuk tahun 2023 sebesar 48%, untuk bumbu rujak, 52% untuk bumbu rujak Bangkok, dan 0% untuk sambal tabur. Untuk tahun 2024, persentase masing-masingnya adalah 51% untuk bumbu rujak, 12% untuk bumbu rujak Bangkok, dan 37% untuk sambal tabur. Baik, untuk tabel biaya produksi sendiri, kita bisa lihat pengeluaran bahan baku dan kemasan naik sekitar 69,82%, mencerminkan peningkatan produksi. Lalu, upah langsung juga melonjak sebesar 151,3%, kemungkinan karena penambahan tenaga kerja. Sebaliknya, beban pabrikasi turun 14,72%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan fasilitas produksi. Biaya produksi meningkat 62,61%, didorong terutama oleh kenaikan biaya variabel akibat peningkatan volume penjualan dan kapasitas produksi. Lalu terkait biaya variabel UMKM Bumbu Rujak Cak Mimin naik dari 62,6% dari 415 juta di tahun 2023 menjadi 675 juta di tahun 2024. Kenaikan terbesar ada pada bahan baku dan kemasan, yaitu sekitar naik 173,9 juta serta upah langsung yang naik 100,4 juta. Seiring peningkatan produksi, sebaliknya beban pabrikasi turun 14,6 juta. Lalu untuk biaya tetap, tabel menunjukkan penurunan biaya tetap UMKM Bumbu Rujak Cak Mimin dengan beban umum dan administrasi yang turun sebesar 38% dan beban penjualan turun 9% dari 2003 ke 2024. Hal ini mengindikasikan penurunan aktivitas usaha. Selain itu, laporan tahun Desember 2004 tidak lengkap dan dari beberapa akun adanya beban BPJS tidak tercatat sehingga rekap beban kurang akurat. Nah, analisis CPVP sendiri atau cost follow profit adalah sebuah metode akuntansi yang mempelajari relasi antara biaya, volume penjualan, dan laba. Hal ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti menentukan harga yang optimal, berdasarkan tingkat produksi untuk mencapai laba yang diinginkan, dan mengevaluasi dampak perubahan biaya atau volume penjualan terhadap laba. Oke, lanjut di sini salah satu analisis DVP itu ada contribution margin. Nah, contribution margin itu cara nemunya itu dengan pertama itu mencari total revenue dikurangi variable cost dibagi total revenue. Di mana total revenue nanti dikurangi variable cost, kemudian dibagi total revenue yang hasilnya adalah CM ratio. Nah, pada case ini total revenue-nya itu adalah di tahun 2023 itu adalah 1.275.835.500 dan di tahun 2024 1.193.086.400. Yang latar biaya variabel di tahun 2013 itu 415.080.240 dan di 2024 yaitu 674.820.262 juta. Di mana di sini kita menemukan bahwa kontribusi marginnya itu adalah yang pada tahun 2003 adalah 860, 755, 260 juta, sedangkan di tahun 2024 menurun sekitar 516, 266, 138 juta. Kalau kalau kita bandingkan persen, di tahun 2023 kontribusi margin ratio-nya itu sebesar 67,4%, sedangkan 2024 itu 43% mengalami penurunan. Nah, hal ini itu terjadi bisa salah satunya seperti kontrol biaya variabel yang kurang bagus, kurang produktivitasnya dalam menghasilkan keuntungan, dan tidak maksimalnya dalam catatan. Nah, mungkin bingung ya tidak maksimal catatan itu karena dalam laporan keuangannya itu ini kan bahasa laporan tahunan. Laporan keuangannya pada bulan Desember itu tuh tidak tercatat banyak aktivitas pada bulan tersebut. Ini bisa jadi salah satu faktor yang bikin data hasilnya menjadi kurang maksimal. Baik, di analisis selanjutnya itu adalah analisis break-even point atau titik impact. Nah, untuk menemukan BEP ini, khususnya dalam rupiah, itu adalah
menghitung dari biaya tetap dibagi dengan contribution margin yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, pada case ini di tahun 2023 itu ada sekitar 431, 145, 829 juta dengan contribution margin 65,21% dan itu dibagi menjadi 661, 165, 203 juta. Di tahun 2024 mengalami penurunan di biaya variabel yaitu 274, 199, 400 juta dan juga diikuti di kontribusi margin 43% penurunan juga dan biaya per rupiah yang juga mengalami penurunan 637, 673, 623 juta. Nah, hal ini bisa terjadi mungkin karena salah satunya kok bisa pengeluarannya bisa lebih rendah, salah satunya karena efisiensi biaya yang terjadi pada bisnis tersebut sehingga pengeluarannya lebih rendah. Mungkin contoh pengeluaran yang bikin efisiensi yang bikin BP biaya tetapnya yang rendah, salah satunya adalah pembelian alatnya yang lebih rendah juga dan beberapa beberapa di pencatatan tersebut itu tidak mencantumkan biaya-biaya tetap lainnya yang ada di tahun 2003. Contohnya tuh kita temukan pada tahun 2003 itu eh, kita menemukan ada biaya seperti biaya asuransi, BPJS dan lain sebagainya. Sedangkan 2024 itu tidak ada. Dan itu bisa jadi salah satu faktor di mana biaya tetapnya itu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 biaya tetapnya lebih rendah dibandingkan tahun 2003. Nah, stabilitas BEP ini pada perusahaan ini itu bisa menjadi peluang bagi UMKM untuk mengontrol profitabilitas selanjutnya. Next. Oke, masuk pada margin of safety, di mana untuk untuk mencari margin of safety yaitu dengan menghitung dari total revenue dikurangi break even point dibagi total revenue dikali 100 untuk menemukan hasil dalam bentuk persen. Di mana di sini ditemukan pada tahun 2003 berdasarkan hitungan yang ada di tabel di mana margin of safety-nya itu adalah 49,86% dan di tahun 2024 yaitu 46,55% dan bisa juga dilihat di grafik tersebut. Nah, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa UMKM ini semakin dekat dengan keuntungan UMKM ini semakin dekat dengan BP. Kedua adalah resiko kerugian ini itu meningkat jika penjualan turun dan biaya terus menaik. Nah, apa yang perlu dilakukan dari sini juga dari indikasi ini, UMKM juga perlu melakukan evaluasi strategi penjualan dan kontrol biaya yang lebih optimal, serta optimalkan kegiatan operasional sehingga BEP bisa jadi lebih direndahkan atau total penjualannya bisa jadi lebih naik dibandingkan total BEP bisa jadi naik sehingga margin of safety di next year di tahun ke depannya itu bisa mengalami peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu berikut adalah ringkasan tabel perhitungan keuangan di mana bisa dilihat pada tahun 2024 UMKM Bubur Rujak Cak Mimin mengalami penurunan kinerja keuangan dengan penjualan bersih turun 6,47% menjadi 1,19 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penjualan bumbu rujak Bangkok, meski sambal tabur menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Di sisi lain, biaya produksi melonjak sebesar 62,61% akibat kenaikan bahan baku dan upah langsung, sementara biaya tetap berhasil ditekan hingga 36,4%. Namun efisiensi ini belum cukup menahan penurunan laba bersih yang turun tajam sebesar 55,3%. Contribution margin juga merosot dari 67,4 menjadi 43%. Meskipun break even point atau BEP sedikit menurun, margin of safety juga ikut turun menjadi 46,55%, menandakan risiko keuangan yang meningkat. Pergeseran komposisi penjualan menunjukkan perlunya evaluasi strategi produk dan pemasaran. Untuk kesimpulan sendiri adalah penurunan laba bersih sebesar 55% pada tahun 2024 itu disebabkan oleh turunnya penjualan produk utama yaitu bumbu rujak Bangkok dan meningkatnya biaya produksi, terutama bahan baku dan upah langsung, tetapi ada peningkatan signifikan dalam penjualan sambal tabur. Rekomendasinya adalah diversifikasi produk, tingkatkan efisiensi operasional, perbaiki strategi pemasaran dan fokus pada peningkatan quality produk dan menjaga daya saing dan profitabilitas. Implikasi manajerial yaitu adalah pemahaman manajemen terhadap kondisi keuangan sangat penting untuk mendukung keputusan strategis. Efisiensi biaya membantu menjaga margin of safety, sementara pemantauan tren penjualan mendorong diversifikasi produk dan strategi pemasaran yang tepat. Peningkatan kualitas produk juga meningkatkan
kepuasan dan loyalitas pelanggan yang berdampak positif pada pertumbuhan penjualan dan keuntungan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.